Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Ramainya konflik Israel-Palestina baru-baru ini kembali menyita perhatian masyarakat dunia. Sudah tak terhitung berapa banyak korban jiwa yang berjatuhan dari konflik ini. Konflik perebutan wilayah ini kembali membuka memori kita tentang persaingan entitas peradaban dunia yang silih berganti memperebutkan Yerusalem, kota penting di wilayah itu sejak ribuan tahun yang lalu. Secara geografis, posisi Yerusalem memang menggiurkan. Yerusalem menjadi penghubung dua daratan benua, yaitu Asia dan Afrika, di mana peradaban-peradaban besar di masa lalu tumbuh subur di sekitar situ. Tidak ada kerajaan atau kekaisaran yang tidak tergiur dengan posisi strategis Yerusalem. Mereka yang berhasil menguasai Yerusalem seperti mendapatkan tiket untuk dapat memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka. Dan yang membuat Yerusalem lebih diperebutkan lagi, wilayah ini menjadi tempat suci bagi tiga agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi selain karena faktor geopolitik, Yerusalem juga diperebutkan karena faktor ideologis. Yerusalem adalah kota tertua di dunia. Yerusalem adalah kawasan dataran tinggi yang terletak di antara Laut Mati dan Laut Mediterania. Tepatnya berada di jantung negara Israel Palestina saat ini. Yerusalem dan wilayah sekitarnya sudah dihuni oleh manusia sejak 6.000 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Bangsa yang pertama kali menempati wilayah ini adalah bangsa Kanaan, yang diyakini merupakan anak keturunan Ham, putra Nuh. Jadi kalau bangsa yang pertama kali mendiami satu wilayah disebut sebagai pribumi, maka bangsa Kanaan layak disebut warga pribumi Yerusalem. Dilansir dari Britannica, bangsa Kanaan ini tidak cuma mendiami Yerusalem, tapi mereka juga tersebar di wilayah yang saat ini mencakup seluruh Israel Palestina hingga Suriah. Saking identiknya bangsa Kanaan dengan bentang wilayah itu, sampai-sampai wilayah itu sendiri kadang juga disebut sebagai wilayah Kanaan. Nama Yerusalem itu sendiri bahkan erat kaitannya dengan bangsa Kanaan. Ada sumber yang menyebutkan kalau Yerusalem awalnya bernama Rusalimum atau Urusalimum, yang berarti tempat tinggal Shalim, dewa fajar bangsa Kanaan. Masih terkait penamaan, adapun dalam bahasa Ibrani, Yerusalem berarti jalan menuju kedamaian atau keselamatan. Sementara dalam bahasa Arab, Yerusalem disebut sebagai Al-Quds yang berarti tempat suci. Lalu di sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, sebuah bangsa bernama Filistin datang menempati wilayah Kanaan dan Mesir. Meskipun namanya mirip dengan Palestina, tapi bangsa Filistin ini berbeda dengan warga Palestina yang saat ini didominasi oleh warga Arab. Banyak teori yang berkembang soal asal-usul bangsa Filistin ini. Sejumlah sejarawan dan arkeolog meyakini bangsa Filistin ini berasal dari Eropa bagian selatan. Mereka melintasi Laut Mediterania untuk bermigrasi ke wilayah Kanaan dan Mesir. Teori ini didukung oleh temuan adanya kesamaan antara situs arkeologi Mesir dengan Yunani di zaman perunggu. Analisis DNA terhadap sejumlah jasad yang hidup selama zaman perunggu sampai zaman besi di Ashkelon, wilayah pesisir Israel saat ini, menunjukkan bahwa mereka yang hidup di awal zaman besi memiliki komponen leluhur dari bangsa Eropa yang tidak terdapat pada para leluhur di zaman perunggu. Bangsa Filistin hidup membaur dengan bangsa Kanaan sampai beribu-ribu tahun kemudian. Pada sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Saul datang untuk menaklukkan Yerusalem. Menurut kepercayaan bangsa Israel, upaya penaklukan ini merupakan bagian dari perintah ilahi karena Yerusalem adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Kepercayaan ini berakar pada risalah Nabi Musa yang diperintahkan untuk membawa bangsa Yahudi dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Penyerbuan oleh Raja Saul dan tentara bangsa Israel ini membuat mereka harus berhadapan dengan bangsa Filistin. Salah satu kisah legendaris dari upaya penaklukan ini adalah pertarungan 1 lawan 1 antara David melawan Goliat yang berpostur raksasa, yang di dalam riwayat Al-Quran disebut Daud melawan Jalut. Riwayat ajaran Abrahamik menyebutkan kalau David berhasil mengalahkan Goliat, yang mengakibatkan ciutnya mental bangsa Filistin sehingga bangsa Israel berhasil menaklukkan mereka. Bangsa Israel kemudian berkuasa. David lalu diangkat menjadi Raja Israel baru menggantikan Saul. Raja David kemudian menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan dan agama. Untuk mencegah invasi bangsa asing, Raja David mengambil keputusan untuk membentengi Yerusalem. Raja David juga memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah Kanaan, terutama wilayah pesisir untuk meredam kekuatan bangsa Filistin. Sepeninggal David, tahta Yerusalem dilanjutkan oleh anaknya Solomon atau di dalam manuskrip Islam disebut Sulaiman. Raja Solomon membangun kuil suci pertama di Yerusalem yang kemudian menjadi pusat peribadatan bangsa Israel. Pembangunan kuil ini menegaskan status Yerusalem sebagai kota suci. Dampaknya banyak peziarah dari luar Yerusalem yang datang berbondong-bondong untuk beribadah di kuil suci ini. Sepeninggal Raja Solomon, kerajaan bangsa Israel terbelah menjadi dua karena perebutan kekuasaan. Satu, kerajaan Israel yang terletak di bagian utara,
Satu lagi kerajaan Yehuda yang berada di bagian selatan. Adapun Yerusalem berada di bawah kekuasaan kerajaan Yehuda. Perpecahan di kalangan bangsa Israel ini justru menjadi jalan pembuka terjadinya invasi oleh bangsa lain. Pada tahun 733 sebelum Masehi, Raja Kerajaan Yehuda meminta bantuan Kerajaan Assyria untuk mengalahkan Kerajaan Israel. Kerajaan Assyria mau membantu Kerajaan Yehuda, asalkan Kerajaan Yehuda mau menjadi vassal state atau negara bawahan Kerajaan Assyria. Di bawah kepemimpinan Raja Tiglat-Pileser III, Kerajaan Assyria menundukkan Kerajaan Israel. Otomatis wilayah Kanaan beserta Yerusalem jatuh ke tangan bangsa Assyria. Namun kekuasaan Assyria ini tidak berlangsung lama, sebab kerajaan Assyria ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia baru. Di tahun 605 sebelum Masehi, wilayah-wilayah yang dikuasai Assyria kemudian jatuh ke tangan Babilonia, tanpa terkecuali Yerusalem. Raja Nebukadnezar II dari kerajaan Babilonia baru menyerbu Yerusalem. Ia menjarah dan menghancurkan kota suci itu, menangkap para bangsawan lalu membawanya ke Babilonia. Nebukadnezar II juga menghancurkan kuil suci yang dibangun Raja Solomon karena Yerusalem memberontak kepadanya. Nasib Yerusalem di bawah rezim Babilonia baru sangat tragis. Yerusalem seperti dibiarkan tak terurus dan menjadi kawasan terpencil dalam beberapa dekade. Pada tahun 538 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia baru ditaklukkan oleh kerajaan Persia di bawah pimpinan Raja Cyrus II. Lagi-lagi Yerusalem kembali berpindah tangan. Raja Cyrus II mengambil kebijakan yang berbeda dari Nebukadnezar II dalam memperlakukan bangsa Israel. Raja Cyrus II membebaskan para bangsawan kerajaan Yehuda yang ditawan dan mempersilahkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Raja Cyrus II bahkan menyumbangkan dana untuk membangun kuil suci kedua dan mengembalikan harta kuil suci yang sebelumnya dirampas oleh kerajaan Babilonia baru. Ini semua dilakukan untuk menarik simpati dan dukungan dari bekas kerajaan Yehuda agar mau menjadi aliansi kerajaan Persia. Lalu pada 334 sebelum Masehi, tuan tanah Yerusalem berganti kembali. Kerajaan Persia ditaklukkan oleh Alexander Agung dari kerajaan Makedonia Yunani. Lagi-lagi Yerusalem berpindah tangan, kali ini ke kerajaan Makedonia. Bentuk pemerintahan Yerusalem pun berubah mengikuti peradaban Yunani, yaitu diubah menjadi polis alias negara kota. Persinggungan Yerusalem dengan kebudayaan Makedonia ini ternyata berdampak juga pada pemahaman dan gaya hidup penduduk kalangan atas di Yerusalem yang mengikuti corak budaya Yunani, sebuah fenomena yang disebut sebagai fenomena Helenistik. Sepeninggal Alexander Agung, kekuatan Makedonia menjadi kurang stabil, yang membuat Yerusalem lagi dan lagi berpindah ke tangan kekuasaan lain. Yerusalem jatuh ke tangan kerajaan Seleukia, lalu jatuh lagi ke tangan kerajaan Hasmonean, hingga pada akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi. Pada tahun 37 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi mengangkat Raja Herodes sebagai penguasa Yerusalem. Kepemimpinan Herodes ini bertepatan dengan kuatnya ramalan tentang kemunculan Yesus atau Isa Al-Masih, raja baru Yahudi yang berpotensi mengancam kekuasaan Herodes. Sehingga Herodes memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir di kawasan Bethlehem. Atas perbuatannya itu, Herodes digelari sebagai penguasa yang kejam. Herodes keburu meninggal sebelum lahirnya Yesus, tepatnya pada tahun 4 sebelum Masehi. Selama periode kelahiran Yesus sampai berakhirnya misi dakwahnya, Yerusalem tetap berada di bawah Kekaisaran Romawi. Sekitar tahun 66 sampai 70 Masehi, penduduk Yerusalem dan wilayah sekitarnya memberontak kepada Kekaisaran Romawi. Kali ini pasukan dari Romawi datang langsung menumpas gerakan pemberontak. Mereka membantai orang-orang Yahudi di Yerusalem dan menghancurkan kuil suci kedua mereka. Akhirnya Yerusalem bersinggungan dengan kekristenan ketika Kaisar Konstantinus I dari Romawi menetapkan Kristen sebagai ajaran resmi kekaisaran. Yerusalem yang sebelumnya dianggap tidak penting kemudian ditetapkan sebagai kota suci umat Kristen pada awal tahun 300 Masehi. Sebab Yerusalem merupakan tempat tumbuhnya ajaran kekristenan. Kaisar Konstantin I juga mendirikan gereja makam suci di dekat situs penyaliban Yesus. Sejak saat itu, Yerusalem resmi bertransformasi menjadi kota Kristen. Kondisi demografi Yerusalem pun seketika berubah total. Dari yang sebelumnya didominasi oleh penganut Yahudi, jadi didominasi oleh penganut Kristen. Ini karena Kekaisaran Romawi melarang orang Yahudi untuk memasuki Yerusalem. Sementara para pemukim ataupun peziarah Kristen dari seluruh wilayah Kekaisaran Romawi dipersilahkan memasuki kota. Pada 571 Masehi, di sebelah tenggara Yerusalem, lahirlah seorang nabi dari bangsa Arab Quraisy bernama Muhammad, yang diutus oleh Tuhan sebagai penutup para nabi, membawa risalah Islam yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Nabi Muhammad membawa sebuah agama bernama Islam, yang di kemudian hari berkembang menjadi satu kebudayaan besar. Bagi Islam, Yerusalem juga merupakan tempat suci.
Yerusalem menjadi rute perjalanan Nabi menjemput perintah sholat yang disebut Isra Miraj. Bahkan sebelum kiblat dipindahkan ke Mekkah, Nabi diperintahkan untuk sholat menghadap Yerusalem. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, Islam berkembang menjadi sebuah imperium besar. Wilayah kekuasaan Islam baru bisa mencapai Yerusalem ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Penaklukan ini terjadi pada tahun 637 Masehi. Perwakilan bangsa Romawi Timur menyerahkan langsung Yerusalem ke Khalifah Umar dengan jaminan dari Khalifah Islam bahwa penganut agama lain diizinkan untuk tetap dapat beribadah di sana. Yerusalem cukup lama berada di bawah kekuasaan Islam, meski berganti-ganti dinasti, mulai dari Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dan Bani Saljuk. Setelah lebih kurang 5 abad menguasai Yerusalem, kekuasaan Islam kemudian bentrok dengan kekaisaran Kristen Eropa. Peristiwa yang kita kenal dengan nama Perang Salib, di mana Yerusalem menjadi pusat perebutan kekuasaan. Perang ini berlangsung sebanyak 4 kali, dari rentang tahun 1095 sampai 1291 Masehi. Soal Perang Salib ini sebenarnya butuh satu video sendiri sih untuk membahasnya, karena perangnya sangat kompleks. Tapi intinya Yerusalem silih berganti dikuasai penguasa Muslim dan penguasa Kristen Eropa selama periode perang ini. Setelah Perang Salib berakhir, Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Islam sampai ke periode Kekaisaran Turki Utsmani yang baru runtuh pada 1924 Masehi. Jadi kalau dihitung-hitung, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Islam selama lebih dari 1000 tahun. Tapi satu hal yang pasti, mayoritas penguasa Islam yang menguasai Yerusalem, termasuk Turki Utsmani sebagai penguasa Islam terakhir, mengizinkan penganut 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam hidup berdampingan di Yerusalem dan sekitarnya. Di penghujung periode kekuasaan Utsmani, tepatnya di tahun 1917 Masehi, Yerusalem dan wilayah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Wilayah yang dimaksud yaitu wilayah dari Sungai Yordania sampai Laut Mediterania yang membentuk negara Palestina Israel saat ini. Singkat cerita, Inggris mendukung gerakan Yahudi internasional bernama Zionisme, yang menginginkan adanya negara Yahudi di kawasan Yerusalem dan sekitarnya, atau disebut juga Palestina, dan mengizinkan kaum Yahudi dari seluruh dunia bermigrasi ke sana. Pada tahun 1948, kaum Zionis mendeklarasikan berdirinya negara Israel di atas tanah Palestina. Kaum Muslim Arab yang notabene masih bermukim di Palestina dan sekitarnya tidak senang dengan deklarasi kemerdekaan itu. Walaupun saat itu kekuasaan Islam pun juga sudah terpecah-pecah dalam bentuk negara bangsa, namun mereka masih bersatu dalam melawan Israel. Perang Arab-Israel pun pecah beberapa kali, yaitu di tahun 1948, 1967, dan 1973. Hasilnya, Israel mampu mengungguli negara-negara Arab dalam perang itu. Sampai saat ini Israel telah mencoplok 85% wilayah Palestina. Adapun posisi Yerusalem saat ini terbagi dua. Bagian barat sudah dikuasai penuh oleh Israel, sementara bagian timur dihuni oleh masyarakat Palestina. Tapi itu pun pemerintah Israel terus memperluas pemukiman di Yerusalem Timur dengan tujuan mengendalikan seluruh kota. Sejarah panjang ini membuktikan bahwa Yerusalem tidak pernah lepas dari pendudukan. Setiap bangsa dari ribuan tahun yang lalu silih berganti menguasai kota ini. Entah sampai kapan Yerusalem benar-benar akan damai, seperti namanya yang mengandung makna kedamaian. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.